Bismillah. Perkenalkan, nama saya Hanafi Hidayat. Saya peserta YA Virtual Bat 1. Di video kali ini saya mau menyampaikan materi kemarin, 7 formula buka langsung laris. Formula ini bisa diterapkan di bisnis offline ataupun bisnis online. Baik jenis bisnisnya itu berupa produk atau bisnis yang berupa usaha. Formula yang pertama adalah bidik pasar potensial. Jadi sebelum kita memulai bisnis, kita harus membidik pasar yang potensial. Pasar potensial itu adalah pasar yang permintaan produknya lebih besar daripada produk yang tersedia. Contoh-contoh pasar potensial itu atau faktor-faktor yang merupakan pasar potensial adalah produk yang sudah menjadi komoditas tapi belum ada merek yang terkenal. Contohnya gorengan cakwe. Cakwe kan udah ini kan, udah termasuk barang komoditas yang semua masyarakat udah tersebar gitu. Tapi belum ada merek yang terkenal dengan cakwenya. Nah, berarti itu bisa termasuk pasar potensial. Jadi kita bisa bikin merek kita merek yang khusus menjual cakwe yang enak gitu. Kemudian yang kedua adalah produk yang ngangenin. Produk yang ngangenin itu jadi setelah kita menemukan pasar yang potensial, misalnya kita mau bisnis yang dimana gitu, kita harus membuat produknya itu yang ngangenin. Terus apa itu produk yang ngangenin? Simpelnya, produk yang ngangenin itu adalah produk yang kualitasnya itu melebihi apa ekspektasi dari konsumer. Misalnya kita mau bisnis di bidang usaha, di bidang jasa seperti servis motor misalnya kan. Terus bagaimana biar kita bisa bikin servis motor kita ini, usaha servis motor kita ini ngangenin? Misalnya kita bikin seperti ini. Misalnya ada customer yang datang, terus kita kasih waktu untuk ngerjainnya, waktu untuk memperbaiki motornya misalnya, kita kasih waktu 2 minggu. Tapi belum sampai 2 minggu atau baru 1 minggu kita udah selesaiin motornya gitu, udah kita benerin motornya gitu. Jadi customernya ngira ini motornya yang mau diperbaiki ini selesai 2 minggu lagi gitu, tapi cuma selang 1 minggu udah selesai gitu. Nah, itu kan di luar ekspektasi customer. Maka hal yang seperti ini akan membuat bisnis kita ini, produk kita itu ngangenin. Nah, yang ketiga adalah kemasan yang pertama diambil. Kemasan yang pernah diambil itu ya, maksudnya kalau kita pergi ke Indomaret atau supermarket, pas kita lihat makanan gitu kan, bagus-bagus ininya. Jadi kita membuat produk kita itu yang bisa menarik perhatian customer gitu. Atau kalau misalnya kita
Atau mungkin kita punya bisnis kayak restoran gitu kan, outletnya kita bikin bagus gitu. Nah cuma kalau jadi formula ini harus dilakukan secara hierarki atau secara berurutan. Dari yang pertama tadi, bidik pasar potensial, terus buat produk yang ngangenin, ketiga baru kita bikin kemasannya yang menarik gitu. Jadi pas pertama kita mau bisnis itu jangan mikirin dulu gimana kemasannya yang bagus gitu. Jadi kita awal bisnis itu harus mulai dulu dari produknya gitu. Setelah kita menemukan pasar yang ingin kita masuki, kita harus temukan dulu produk yang ngangenin. Nggak usah kita pikirkan dulu ininya gimana kemasannya gitu. Nah setelah dapat produknya yang ngangenin, baru kita buat produknya kemasannya, atau kalau kita jasa tadi outletnya ininya dibagusin gitu, menarik. Nah habis itu yang keempat adalah merek yang ngetop. Merek yang ngetop itu yang sesuai dengan target pasar kita gitu, dan mereknya itu nama brand kita ya, namanya itu unik atau sesuai dengan target pasar kita, terus mudah diucapin gitu. Misalnya kita punya contohnya, misalnya kita punya bisnis salon kecantikan. Jadi kita kalau mau bikin nama tempat salon kita harus sesuai dengan target pasar kita, unik dan yang sesuai dengan produk kita juga gitu. Misalnya ada salon namanya gini, salon Gatot ya, salon Gatot. Terus ada juga namanya salon Mingke. Terus ada juga salon Salsabila, atau salon salon ya kayak salon Salsabila. Kita bandingin aja salon pertama, salon Gatot dengan salon Salsabila, kira-kira yang lebih bagus yang mana ya? Yang lebih ngetop gitu, pasti salon Salsabila ya kan. Nah jadi kita bikin namanya harus kayak gitu. Kalau salon Gatot kan seolah nggak sesuai target kita kan, kayak kalau salon kan kebanyakan perempuan gitu kan targetnya. Kalau bikin Gatot ya kita walaupun yang yang pelayan yang di salon itu belum tentu laki-laki gitu, belum tentu si Gatotnya ya, tapi karena namanya aja, karena namanya orang dengerin namanya salon Gatot, jadi orang dalam pikirannya udah langsung dikiranya ini buat laki-laki atau gimana gitu kan. Nah habis itu yang kelima, promosi. Nah jadi ini yang kelima, itulah yang seperti saya bilang tadi, semuanya ini harus berurutan, nggak boleh dari awal kita mulai bisnis itu, misalnya kita udah bikin produk gitu kan, terus kita langsung promosi besar-besaran gitu, padahal kita belum membuat produknya yang ngangenin gitu. Justru ini akan merusak brand kita sendiri gitu. Misalnya kita buka restoran, masakan yang belum enak, belum ngangenin gitu kan, tapi kita udah promo kian kemari gitu kan, nanti orang karena promo kita itu mungkin banyak berdatangan gitu, tapi orang bakal kecewa gitu. Jadi kita mempromokan itu cuma untuk memperbanyak orang yang kena tipu ya. Jadi harus berurutan. Dari yang pertama kita ulang lagi dulu, bidik pasar potensial, terus bikin produk yang ngangenin, kemudian kemasan yang pertama diambil, keempat merek yang ngetop, nama brand yang ngetop, kelima baru kita promosikan atau distribusi, promosi atau distribusi. Kalau masih bilangan D sama dengan P gitu kan. Misalnya kayak kalau distribusi itu misalnya kita jualan baju, terus kita ada reseller atau distributor. Jadi reseller kita ini ikut mempromosikan produk kita ya kan. Kemudian yang keenam, penyebar virus.
penyebar virus ya, seperti kita endorse artis-artis gitu kan, endorse artis-artis atau ya media-media yang inilah yang bikin viral gitu. Itu yang keenam. Terus yang ketujuh, yang terakhir, lompatan konversi. Lompatan konversi ini kalau mudahnya yang saya pahami adalah menjembatani atau membuat orang yang tidak beli jadi beli. Misalnya kayak gini, misalnya kan kita udah dari yang formula yang 1 sampai 6 tadi itu udah kita penuhi kan, produk kita udah bagus dengan ngenian, kemasannya udah menarik, udah pokoknya mereknya udah bagus gitu kan, cuma orang tetap belum beli gitu. Nah misalnya contohnya kayak gini, misalnya kita punya restoran ya kan, yang makannya udah enak, udah bagus gitu kan, cuma orangnya jauh dari kota atau jauh dari target pasar kita gitu. Nah caranya kita bikin kayak ini delivery gitu, kita antar ke rumah gitu, jadi orang yang alasannya nggak beli karena kejauhan jadi beli karena kita bisa nganterin ke rumahnya gitu ya, seperti itulah. Atau kayak jualan baju muslim, kalau hari biasa kan ya agak ini ya, sepi atau gimana ya, kurang yang mau beli baju koko gitu kan. Tapi kalau udah mau lebaran atau mau ini kan rame-rame gitu kan. Jadi lompatan konversi itu bisa juga dengan waktu gitu, dengan momen-momen tertentu gitu ya, misalnya kayak lagi apa namanya, ada kampanye atau apa, kita jual baju kampanye gitu. Nah, ya mungkin itu saja sebenarnya sih. Yang saya sampaikan saat ini cuma ringkasan aja. Kalau untuk lihat rinciannya bisa lihat di YouTube Mas Jaya Setiabudi atau beli bukunya di 7 formula Bukalapak Solaris. Ini karena durasinya dibatasi jadi saya singkat gini aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.